ya, komersil lah. Sehingga untuk akad tijaroh ini ya sama sih, dalam setiap akad pasti ada ditulis hak dan kewajiban, kemudian apalagi ya batasan-batasan wewenang segala macam. Cuma memang untuk mudharabah ini prinsipnya adalah kesepakatan kedua belah pihak, di mana salah satu adalah pemilik dana dan salah satu adalah pengelola dana. Intinya yang satu punya duit, yang satu mengelola duit yang tadi jadiin modal gitu. Nanti berbagi hasil. Pasti Bapak Ibu udah sering dengar ya mengenai mudharabah ini. Kita lanjutkan saja. Oh, kita kembali kepada akad wakalah bil ujrah. Oke, wakalah bil ujrah tadi ya, mewakilkan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola, kemudian akan diberikan ujroh atau fee. Nah, nanti ke perusahaan asuransi itu mendapat penghasilannya dari ujroh ini atau dari fee yang diberikan oleh nasabah. Karena pasti dalam akadnya itu adalah tadi ya para pihak, kemudian hak dan kewajiban, kemudian objek. Gitu. Objeknya apa? Objeknya tadi administrasi, penagihan kontribusi, pembayaran klaim, melakukan underwriting, melakukan investasi, dan juga melakukan pemasaran dari asuransi syariah itu sendiri. Itu objek wakalah bil ujroh. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi mudharabah mustarakah sebenarnya ini agak jarang sih di industri diimplement ya, tapi untuk pengetahuan Bapak Ibu, kalau mudharabah mustarakah itu sebenarnya mirip aja sama mudharabah. Tadi yang satu punya dana, yang satu mengelola dana. Cuma si mudharabah mustarakah ini, si pengelola dana atau si perusahaan asuransi ya kalau dalam hal ini, selain dia mengelola dananya nasabah, dia juga menggabungkan dana dia dalam investasinya. Itu jadi dia nggak cuma mengelola dana orang, tapi dia juga ada dana dia sendiri, ada kontribusi dia sendiri, dana yang digabungkan dalam investasi. Nanti dia akan mendapatkan bagi hasil 2 kali dari dananya mengelola dana nasabah dan juga dari mengelola dana dia sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan pemasaran. Bapak Ibu sekalian, saya sangat appreciate, saya sangat gembira sekali Bapak Ibu sangat tertarik untuk memasarkan asuransi syariah ini karena memang bagaimanapun marketnya ada, masyarakat Muslim Indonesia gitu ya, yang perlu kita kasih tahu, yang perlu kita informasikan mengenai asuransi syariah itu sendiri. Ya, jadi kalau memasarkan saya yakin Bapak Ibu sudah jago-jago semua ya. Tapi memang ada beberapa rules di syariah, misalnya harus dipenuhi prinsip-prinsip yang tadi tuh, adil, dapat dipercaya, maslahat gitu ya. Kita mempertimbangkan nih kemaslahatan dari peserta atau nasabah kita. Kemudian juga tawazun ya, ada kepentingan kita, ada kepentingan nasabah, ada kepentingan perusahaan gitu ya. Dan juga universal sih untuk pemasaran asuransi syariah ini, kita bisa pasarkan kepada siapa aja karena tidak terkait dengan agama. Kemudian hal-hal lain ya kita harus menghindari yang diharamkan tadi. Saya udah sebutkan di depan. Kayaknya kita lanjutkan aja. Oke, nah sekarang ke produk. Sebenarnya produk gini ya Bapak Ibu sekalian. Dalam konsep asuransi syariah ya, yang berbeda dari konvensional adalah konsepnya. Itu ya, yang satu transferring, yang satu sharing. Gitu ya. Kemudian produknya gimana? Beda nggak Mbak Nina katanya. Jadi produk itu memang ada beberapa yang mirip ya, karena kan tadi fikih muamalah ya, sepanjang nggak dilarang berarti boleh gitu ya. Ada juga yang memang harus berbeda. Misalnya ada iuran dana tabaru, ya kontribusi nasabah untuk saling membantu, saling menolong. Itu kan nggak ada di konvensional. Jadi memang itu hanya ada di syariah. Tuh. Kemudian nanti akan ada akad, ya. Jadi harus ada akadnya setiap produk-produk ini. Tapi untuk jenisnya dan mungkin mekanismenya bisa jadi mirip dengan yang biasa atau yang konvensional ya, sebutnya begitu. Misalnya dari sisi pemegang polis, ada yang individu, ada yang grup, kemudian dari sisi manfaat, ada yang manfaatnya meninggal dunia, kemudian ada juga manfaat tambahan, manfaat sakit, dan seterusnya. Untuk jenis manfaat juga ya,
Kan biasa ya kita misalnya unit link ada yang basic, ada yang riders. Cuma memang nanti unit linknya itu dikelola secara syariah, investasinya syariah, seterusnya. Pembayarannya juga bisa yang lamsam atau yang anuitas atau berkala gitu ya. Nah, kemudian dalam investasi yang pasti sekarang Bapak Ibu juga tahu ya, di produk asuransi jiwa ada yang sifatnya produk-produk yang tidak ada investasinya atau kita suka sebut tradisional, ada juga produk-produk yang terkait dengan investasi yang biasanya terkenal dengan nama unit link. Jadi di syariah ada unit link, ada gitu ya. Jadi memang kok sama gitu. Sekali lagi saya sebutkan bahwa bisa sama karena itu boleh secara syariah sepanjang tidak ada hal-hal yang dilanggar. Investasinya nggak di tempat yang mengandung riba, kemudian objeknya juga bukan objek yang diharamkan, ada akad yang jelas gitu ya, dan juga akan dikelola secara jelas. Tadi kepemilikan dana, apakah dananya nasabah, dananya perusahaan, atau dana tabaruk. Baik, nah itu udah sekelumit semuanya tentang asuransi syariah ya. Dari prinsip dasarnya, kemudian akad-akadnya, kemudian juga produk. Ini kita ada tambahan sedikit tadi ya Mas Dedi mengenai peraturan terkait PID. Sebenarnya kalau terkait dengan PID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, itu sih sama ya, mirip ya dengan yang konvensional. Artinya ini suatu yang spesifik syariah. Ini kita tambahkan di sini karena memang terkait dengan awareness aja bahwa dengan peraturan POJK dan SEOJK yang baru terkait dengan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau kita sebut aja PID ya. PID, jadi Bapak Ibu harus lebih aware kalau memasarkan mengenai produk ini. Misalnya di SEOJK kan disebutkan ya bahwa ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen atau nasabah kita. Kenapa sih PID ini diatur-atur gitu? Karena memang ini untuk memberikan inilah kenyamanan ya, perlindungan yang lebih baik dan juga terkait dengan manajemen risiko juga bagi perusahaan. Saya rasa Bapak Ibu udah sangat tahu ya, karena ini juga sudah dalam setahun terakhir lah perusahaan pasti memberikan informasi mengenai hal ini. Selanjutnya terkait masih PID juga, saya nggak akan detail karena PID ini Bapak Ibu bisa tahu sendiri ya di POJK dan SEOJK-nya. Tapi memang kita harus lebih aware lagi mengenai pemasaran produk PID terkait dengan strategi investasi, risiko ya. Jadi jangan sampai nasabah nggak tahu risiko yang mungkin ya terekspos gitu ya terkait dengan produk PID. Kemudian ada juga beberapa ketentuan minimum ya yang harus ada dalam polis. Ada syarat dan ketentuan yang lebih banyak lagi gitu ya mengenai fitur tambahan, bagaimana harus dicantumkan fitur-fitur tambahan itu gitu ya. Bagaimana harus ilustrasi itu, kalau dulu kan semuanya positif gitu ya. Ini dalam produk PID yang sekarang harus ada, kita berikan informasi bahwa ada kemungkinan investasi itu bisa negatif gitu ya, atau nol gitu, karena kita harus kasih tahu nasabah peserta bahwa ini tuh investasi itu bukan ini ya, bukan kayak tabungan di bank gitu yang berkurangnya hanya karena administrasi, tapi ini adalah investasi yang ditaruh di instrumen keuangan yang bisa jadi itu akan terekspos dengan risiko-risiko, bisa jadi hasilnya sangat baik, bisa jadi juga hasilnya kurang baik gitu. Itu yang memang kita harus pahamkan nasabah mengenai hal tersebut, termasuk di syariah. Walaupun kita taruh di instrumen syariah, saham, obligasi, segala macam, semua itu juga masih ada terekspos dengan risiko-risiko tertentu yang menyebabkan hasil atau returnnya bisa jadi sesuai dengan yang kita harapkan atau bisa jadi tidak sesuai juga dengan yang kita harapkan. Dan itu menjadi tanggungan nasabah gitu ya. Hal detailnya mengenai PID ini mungkin Bapak Ibu bisa kita bahas atau dibahas oleh perusahaan. Intinya sebagai tenaga pemasar kita bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, yang jujur gitu ya,
Kemudian juga kita harus rajin membaca, rajin menambah dan mengupdate ilmu gitu ya, sehingga kita tidak ketinggalan terhadap ketentuan-ketentuan baru yang berlaku yang terkait dengan aktivitas pemasaran asuransi syariah ini. Baik, apakah masih ada lagi materinya? Saya rasa ini sih oke. Oh, masih ada ya terkait dengan produk yang detailnya tadi ya, apakah dia pemegang polisnya individu atau grup gitu ya. Di syariah juga ada. Kalau individu berarti kan ke orang per orang ya. Kalau grup misalnya suatu lembaga mengasuransikan nasabah-nasabahnya atau karyawan-karyawannya gitu. Jadi itu asuransi grup atau kumpulan, misalnya asuransi pembiayaan syariah atau asuransi grup untuk kesehatan karyawan. Itu juga tersedia di asuransi syariah. Selanjutnya manfaat asuransi. Jadi manfaat asuransi bisa jadi manfaat karena risiko itu sendiri, misalnya manfaat meninggal dunia, kecelakaan atau kesehatan. Ini kok orang asuransi ngomongnya risiko-risiko, tapi memang itu adalah risiko ya, memang itu adalah risiko yang bisa jadi terjadi gitu ya setiap kesempatan gitu, makanya kita menyiapkan diri dengan asuransi. Selain itu, manfaat asuransi biasanya di asuransi jiwa ya, dilengkapi dengan manfaat investasi. Itu karena orang tuh menganggap kalau asuransi aja, kok saya udah bayar premi atau kontribusi, kok nggak ada yang bisa saya ambil sih gitu ya. Sehingga kadang seringkali di-combine dengan manfaat investasi. Ada nilai tunai yang bisa diambil oleh peserta. Dan di produk-produk tertentu ada juga manfaat jatuh tempo ya. Kalau produknya term gitu ya 10, 20, 15 tahun, nanti pada saat jatuh tempo akan ada manfaat-manfaat tertentu yang sudah ditentukan dalam polis di awal. Oke. Nah, jenis manfaat asuransi sebenarnya Bapak Ibu sudah paham ini ya. Asuransi yang basic ya, asuransi dasar yang memang benar-benar asuransi basicnya aja gitu. Misalnya asuransi coverage-nya meninggal dunia, kemudian asuransi tambahan. Ibaratnya nih lauknya gitu, jadi bisa dipilih. Misalnya asuransi tambahan, waiver, atau asuransi tambahan hospital and surgical, critical illness, semuanya itu merupakan tambahan. Tentu saja kalau ada asuransi tambahannya, premi atau kontribusinya pasti ada tambahannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya siap-siaplah, makin banyak tambahannya ya akan ada tambahan-tambahan yang harus dibayarkan. Oke, kemudian tadi saya udah sebut-sebut ya mengenai investasi antara yang tradisional sama unit link. Ada yang coverage insurance-nya aja atau santunan, tapi ada juga yang ada nilai asuransi, nilai investasi atau nilai tunai yang bisa diambil oleh nasabah. Selanjutnya, oke, ini pembayarannya bisa lamsam, bisa anuitas gitu ya. Jadi memang ada yang begitu ada santunan itu sekaligus dibayarkan, tapi mungkin ada juga produk-produk yang santunannya itu dibayarkan secara bertahap atau anuitas. Ya, saya mau make sure aja bahwa memang di syariah juga bisa itu dilakukan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini masuk ke asuransi umum. Jadi asuransi umum juga seperti yang tadi disebut di depan ya, bahwa dalam hal produk bisa jadi ini mirip atau sama dengan yang konvensional gitu, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, kebakaran, kebongkaran, pengangkutan gitu ya. Itu memang objeknya kan bisa sama ya, karena memang objeknya itu, tapi di syariah ini ada akadnya, ada konsep tolong menolongnya gitu ya, ada pembagian surplus underwriting jika memang ada gitu ya. Jadi kembali lagi kepada prinsip dasar, kembali lagi kepada akad-akad yang itu memang tidak sama antara konvensional dan syariah, walaupun mungkin objek atau produknya itu sama. Ya kendaraan ya kendaraan gitu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tadi hal sekilas yang bisa kita sampaikan dalam webinar kali ini. Sekali lagi masih banyak sebenarnya hal yang harus kita bahas gitu ya. Tapi kami merasa ini hal basic lah yang Bapak Ibu perlu pahami atau kita ingatkan lagi ya. Mestinya udah paham tapi kita ingatkan lagi agar kita memiliki pengetahuan dasar yang cukup dan juga niat yang benar dalam memasarkan asuransi syariah. Sekali lagi saya sangat apresiasi dengan kesungguhan ya dan keseriusan Bapak Ibu dalam memasarkan asuransi syariah ini, dan Bapak Ibu tuh merupakan ujung tombak loh bagi penyebaran syiar bahasa syariahnya. Syiar ekonomi syariah terutama asuransi syariah di Indonesia ini luar biasa ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Nanti kita bahas-bahas lagi mengenai asuransi syariah ini. Baik, demikian Mas Dedi materi yang saya bisa sampaikan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nina atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada hari ini, dan juga sebagai pengingat kembali kepada kita semua sebagai agen asuransi syariah akan tanggung jawab dan hak dan kewajiban sebagai tenaga pemasar asuransi syariah di Indonesia. Semoga menjadi berkah dan manfaat yang bisa diambil hikmahnya serta dapat disampaikan kembali kepada calon nasabah dan juga masyarakat sebagai literasi dan edukasi asuransi syariah yang sangat bermanfaat. Insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan kepada para Bapak Ibu semua untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Dan apabila Bapak Ibu belum bisa melakukan melakukan absen pada link tersebut, dapat dicoba kembali pada beberapa waktu kemudian. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Baik, kepada Bu Nina, mari kita lakukan tanya jawab ya Bu ya. Boleh, di sini sudah banyak sekali yang masuk. Wow, saking banyaknya ini saya ambil yang pertanyaan yang bagus-bagus lah, yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam melakukan pemasaran. Nah, pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan seperti ini. Saya mendengar bahwa tidak ada yang namanya pertanggungan bagi pemilik polis, dan yang menentukan bantuan kepada yang terkena musibah adalah peserta. Artinya nanti dikosongkan dari nilai uang pertanggungannya pada polis atau bagaimana ya? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu semua. Yang pertama ya, untuk masalah pertanggungan kalau di syariah itu gimana? Kayaknya gitu ya. Ya, betul. Baik, jadi sebenarnya kan dalam konsepnya asuransi syariah ini kan saling menolong, saling membantu, termasuk juga saling menanggung, Mas Dedi. Gitu. Cuma memang bedanya kalau di asuransi syariah ini yang menanggung itu bukan perusahaan asuransi. Baik. Ya. Jadi yang menanggung itu bukan perusahaan asuransi ya, Bapak Ibu sekalian. Yang saling membantu, saling menolong, saling menanggung itu adalah sesama peserta. Baik. Jadi memang masing-masing peserta itu sudah menghibahkan atau mendonasikan sebagian dari dananya, kontribusinya untuk membantu menolong peserta yang lain. Baik, Bu Nina. Itu jadi tetap ada bantuan, tetap ada santunan, tetap ada santunan asuransi ya. Tapi memang santunan itu berasal dari para peserta, bukan dari perusahaan asuransi. Begitu sih, Mas Dedi. Baik, Mbak Nina, penjelasan yang sangat luar biasa dari pertanyaan yang pertama kita pada hari ini. Yang kedua, ini ada yang bertanya, surplus underwriting itu merupakan fasilitas yang bagi peserta asuransi syariah ya. Apakah seluruh asuransi syariah di Indonesia wajib menyediakan fasilitas surplus underwriting? Apakah hanya perusahaan asuransi tertentu aja nih yang bisa melakukannya gitu, Mbak? Baik, tadi saya sudah menjelaskan ya mengenai bahwa dalam asuransi syariah terkait dengan dana tabaru di akhir periode maka akan dihitung ya. Kalau lebih namanya surplus, kalau kurang namanya defisit, kalau nol ya impas gitu. Baik. Jadi karena dalam semua produk asuransi itu ada dana tabarunya, di semua perusahaan asuransi itu ada dana tabarunya,
maka surplus atau defisit ini akan selalu ada. Itu baik apapun produknya, dan di perusahaan asuransi syariah manapun ya. Jadi memang itu akan selalu dihitung gitu ya. Memang tidak selalu ada ya, namanya kelebihan kan nggak selalu ada ya, bisa jadi kurang gitu kalau memang klaimnya banyak, artinya pendapatan lebih sedikit daripada pengeluaran kan jadi kurang tuh Ya. Nah itu nanti nggak akan ada surplus. Tapi kalau pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya, maka disitulah akan ada surplus underwriting yang itu akan dibagi sesuai dengan proporsi yang ada di polis. Jadi intinya hampir semua ya, bukan hampir ya, malah semua perusahaan asuransi dan produk-produk asuransi pasti ada terkait dengan klausul surplus underwriting tersebut. Oh, baik, seperti itu ya Bu Nina. Ya. Oke, baik. Mengenai masih saat ini pertanyaannya yang ketiga adalah mengenai tabaru nih. Oke, hak sebagai orang yang mengeluarkan tabaru apakah adalah sama? Oke. Lalu kenapa nilai tabaru menjadi berbeda-beda disesuaikan dengan risiko peserta sehingga yang mereka dapatkan apabila terjadi risiko kepada peserta angkanya berbeda pula. Ini bagaimana Mbak Nina? Jadi surplus nilai tabaru berbeda-beda gitu, Iya risikonya. betul. Betul begini Mas Dedi. Jadi memang iuran tabaru atau iuran kalau di konvensional tuh namanya biaya asuransi ya, atau di syariah namanya iuran tabaru. Ke dalam dana tabaru itu memang masing-masing orang itu berbeda-beda. Itu dihitung oleh aktuaria gitu. Jadi memang kenapa berbeda-beda? Karena terkait dengan risiko dari masing-masing orang yang memang berbeda-beda juga. Risiko Mas Dedi sama risiko saya beda gitu. Misalnya Mas Dedi masih muda, risikonya secara hitungan ya, ini bukan secara takdir atau apa, tapi secara perhitungan risikonya lebih rendah. Jadi iuran tabaru saya lebih tinggi gitu. Atau mungkin saya juga meminta uang santunan asuransi yang sangat besar. Itu ya. Kalau minta santunan yang besar, tentu iurannya juga harus lebih besar. Gitu. Jadi memang banyak hal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya iuran tabaru yang harus dihibahkan ke dalam dana tabaru tersebut ya. Makanya nanti pasti dalam pengajuan asuransi itu pasti udah ketahuan tuh sebenarnya untuk santunan ini, untuk produk ini iuran tabarunya berapa. Itu semua sudah akan disebutkan di dalam pengajuan asuransi. Baik, cukup jelas ya Bapak Ibu, sangat menarik sekali pemaparan dan juga penjelasan dari Mbak Nina pada hari ini. Masih ada lagi nih Mbak Nina, masih ada dua lagi nih. Nah sekarang dengan terkaitannya dengan polis dengan unsur tabungan. Bagaimana polis dengan unsur tabungan yang dibiarkan peserta hingga berakhir akadnya? Padahal dananya masih ada. Apa dananya masuk tabaru atau tetap dikembalikan? Atau dana hilang, gitu ya. Pasti orang takut ya kalau dananya hilang. Baik, sebenarnya gini, Mas Dedi dan Bapak Ibu sekalian, kan dalam syariah itu sangat jelas ya kepemilikan dana. Artinya dana ini punya siapa? Gitu ya, dan diapain. Ini kan konteksnya adalah dananya dibiarin aja, polisnya dibiarin aja sampai berakhir, tapi sebenarnya masih ada duitnya, gitu ya. Sebenarnya harus dipilah duit itu atau dana itu milik siapa dulu. Pertama pasti kan milik peserta ya, milik nasabah. Kemudian ada nggak kewajiban-kewajiban dia yang harus dibayar? Karena kan dalam berasuransi ada iuran asuransinya, iuran tabaruk tadi ya, kemudian ada biaya administrasi misalnya, atau ada biaya karena dia berhenti gitu. Jadi kemungkinan biaya-biaya atau ujrohnya perusahaan asuransi itu akan diambil dulu oleh perusahaan asuransi. Gitu ya. Nah, kalau ada sisanya, mestinya sisa itu adalah miliknya nasabah. Ya kan harus jelas dong, yang ini duitnya siapa, yang itu punyanya siapa. Jadi akan dikurangi dulu dengan biaya-biaya atau pendapatan ujrohnya perusahaan asuransi, dan juga mungkin kewajiban dia ke dalam dana tabaru. Baru kemudian kalau masih ada sisa, itu adalah haknya si peserta tersebut. Gitu. Kalau semuanya ada di polis ya. Jadi memang kalau di polisnya sudah tertulis, nanti kalau ada dana akan diapakan, pasti itu juga akan dilakukan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak polisnya. Itu artinya kalau ada pengembalian, kemudian memang ada nomor rekeningnya dan seterusnya, itu akan diproses. Seperti itu, baik Ibu Nina. Baik, kemudian yang pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaannya, kalau produk asuransi syariah merugi dalam banyak klaim dan harus top up dari perusahaan, bagaimana jelasin ke klien ya gitu.
Karena bila defisit harusnya kan tidak mengambil lagi dari klien gitu. Jadi kalau ini case-nya adalah klaimnya banyak ya. Iya, betul. Sebenarnya kan klaim atau santunan asuransi itu akan dibayar atau diambil dari dana tabaru, Mm-mm. dana yang buat tolong menolong Mm-mm. itu. Gimana kalau nggak cukup? Mm-mm. Gitu. Karena sebenarnya yang bertolong menolong saling membantu itu kan sesama nasabah ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kurang berarti nasabahnya harus ini dong nambah lagi dong duitnya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi begitu Iya, sebenarnya. iya, iya. Ya, tapi tenang aja. Dengan peraturan di Indonesia, sesuai dengan fatwa dan juga POJK ya, peraturan OJK yang berlaku, maka apabila dana tabaru ini nggak cukup atau dia defisit, maka perusahaan asuransi harus memberikan talangan, harus memberikan dana ya ke dalam dana tabaru ini, pinjaman ya, pinjaman yang digunakan untuk membayar santunan asuransi atau membayar klaim itu. Jadi tenang aja Bapak Ibu sekalian, kalaupun dana tabaru itu defisit atau uang yang nggak cukup, klaim itu akan tetap dibayar sepanjang memang sesuai ya dengan ketentuan polis. Jadi dananya dari mana? Akan dipinjamkan dari pengelola atau perusahaan asuransi. Itulah makanya perusahaan asuransi atau pengelola juga harus memiliki dana atau kesehatan yang cukup bagus. Biar kalau ada terjadi defisit, dia bisa meminjamkan dana tersebut yang nantinya akan dikembalikan dari mana ya dari dana tabaru kalau dia udah sehat lagi, udah cukup lagi, udah surplus. Nanti kalau ada surplus, tahun ini kita defisit, kemudian ditalangin sama perusahaan asuransi dengan akad court. Jadi kalau sudah surplus maka akan dikembalikan pinjaman tadi itu, dana yang dipinjamkan tadi itu. Itu. Jadi baik. Tadi Ibunya bilang court perusahaan bisa melakukan court. Ya. Jadi bagaimana itu, Bu? Ya, jadi court itu adalah akad peminjaman dana di mana peminjamannya itu memang hanya sejumlah pengembaliannya ya. Pengembaliannya itu hanya sejumlah yang dipinjamkan. Jadi nggak boleh ada tambah-tambah itu nggak boleh. Kalau minjeminnya 100 juta dibalikinnya 100 juta. Itu pun kalau misalnya dibalikinnya nyicil bisa jadi ya kan bisa jadi surplusnya nggak 100 juta, bisanya cuma berapa. Nah, itu dikembalikan kepada perusahaan yang meminjamkan dana tersebut sebagai talangan dalam pembayaran klaim. Oh, baik Bu Nina. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Bolehkah ada 2 akad dalam satu transaksi ya, Bu? Oh, mungkin karena ini ya, Mas Dedi, di produk asuransi jiwa syariah ya, terutama itu kan ada akad wakalah bil ujrohnya, kemudian ada akad hibahnya. Hibahnya ya. Iya. Jadi akad yang lain ya ada court yang tadi ya. Betul, Jadi yang pertama adalah sebenarnya memang ada lebih dari satu atau lebih dari 2 akad dalam transaksi asuransi syariah itu. Cuma yang nggak boleh itu kalau 2 akad itu pihaknya sama, objeknya sama. Sementara untuk yang di asuransi syariah ini, akad-akad itu memang objeknya berbeda, pihaknya juga berbeda. Jadi untuk yang hibah tadi ya memberikan donasi ke dalam dana tabaru, hibah itu diberikan oleh sesama nasabah. Jadi yang berakad, yang berkontrak siapa? Sama nasabah atau peserta asuransi, saling memberi, saling membantu, saling menolong. Itu dari sesama nasabah. Jadi pihaknya adalah sesama nasabah, objeknya adalah dana tabaru tadi tuh, iuran tabaru ya yang diberikan untuk membantu menolong. Yang kedua, akad wakalah bil ujroh. Ini pihaknya berbeda. Jadi wakalah bil ujroh ini pertama adalah dari sesama nasabah, grup nasabah itu, nasabah secara kumpulan mewakilkan kepada perusahaan asuransi. Itu. Jadi pihaknya udah berbeda antara nasabah, total nasabah ya, nggak cuma satu orang, dengan perusahaan asuransi, di mana nasabah ini mewakilkan kepada perusahaan mengelola asuransi, menginvestasikan, bayarkan klaim dan seterusnya. Jadi objeknya juga berbeda dengan yang akad yang hibah, pihaknya juga berbeda. Jadi memang ini bukan 2 in 1 gitu, bukan satu pihak, 2 pihak tapi akadnya lebih dari 1. Ya, ini akad yang terpisah, pihaknya juga terpisah. Iya. Semoga dengan penjelasan dari Mbak Nina ini memberikan pencerahan yang sangat luar biasa pada Bapak Ibu semua untuk melakukan
pemasaran produk asuransi syariah di Indonesia, dan semoga Bapak Ibu semua mendapatkan insight yang lebih banyak lagi, dan kami sarankan juga kepada Bapak Ibu semua dapat meliterasi masyarakat dan juga calon nasabah dengan baik dan benar. Bapak Ibu semua sebagai asuransi syariah yang memegang lisensi dari ASI dapat juga terus mengupgrade ilmu pengetahuannya agar dapat memasarkan baik dan sertifikasi. Dan baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, maka berakhir pula lah acara web ini. Sebelum ditutup, kembali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk link registrasi yang setelah disediakan chat. Bila Bapak Ibu kesulitan, menunggu beberapa waktu kemudian dan melakukan kembali pada link tersebut. Baik Bapak Ibu, saya Dedi Harsongko selaku pembawa acara ini, webinar agenda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di kalian. Saya mohon ya. Terima kasih kepada Ibu Nina Mudrikah atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.